Hai semuanya, kali ini saya mau kasih rekomendasi lagi nih ke kalian, yaitu film-film Korea, yaitu yang film lepas ya, bukan yang serial, yang harus kalian tonton alias yang terbaik. Jadi ini film-film saya pilihkan dan semoga kalian cocok dengan pilihan saya. Paling nggak sekali lah ya harus nonton film ini, kalau nggak rugi banget. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung aja ke yang pertama, apalagi kalau bukan Parasite tahun 2019. Menceritakan mengenai beberapa orang yang tinggal secara diam-diam nih di dalam rumah orang kaya yang tempat mereka bekerja. Nah, ini film bahkan menyabet banyak sekali penghargaan, bahkan mengalahkan film-film box office ternama. Jadi nggak usah tunggu-tunggu lagi, bagi kalian yang belum nonton, rugi banget, kalian harus nonton film yang satu ini. Ini dia Parasite, salah satu film terbaik dari Korea. Berikutnya ada film zombie nih, apalagi kalau bukan Train to Busan tahun 2016. Bahkan sudah ada yang kedua ya guys, tapi yang kedua jelek banget menurut saya. Jadi kalian tonton yang pertama aja kalau belum pernah nonton. Menceritakan mengenai serangan zombie yang luar biasa dan beberapa orang, yaitu penumpang kereta ini yang sedang menuju Busan. Mereka kemasukan juga nih para zombie dan mereka harus bertahan hidup di dalam kereta tersebut yang jaminan tegang banget. Ini dia Train to Busan tahun 2016. Berikutnya ada film monster, yaitu The Host tahun 2006. Menceritakan mengenai sebuah monster yang menyerang Sungai Han dan kemudian menculik salah satu anak gadis. Nah, para keluarganya ini mengira si anak ini sudah meninggal, tapi kemudian mereka mengetahui bahwa si anak masih hidup, sehingga mereka mencoba dan selalu mencari cara bagaimana menyelamatkan si anak tersebut dari monster ganas sambil mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Berikutnya ada Extreme Job tahun 2019. Ini film lucu banget guys menurut saya dan menghibur banget. Jadi diceritakan nih beberapa detektif yang harus memata-matai penjahat. Kemudian ia menyewa rumah makan yang gak laku di seberang tempat ia memata-matai. Nah, sambil menjalankan aktivitas jualan makanan supaya tidak dicurigai. Tapi ternyata malah restoran tersebut laku keras, sehingga mereka bingung nih apakah terus memata-matai, apakah meneruskan restoran tersebut. Berikutnya ada film dari Jo Jung Soo dan juga Yoona, yaitu Exit tahun 2019. Ini film adalah film tragedi ya guys, tapi juga diselipin lucu sedikit-sedikit lah, tapi nggak jayus. Nah, diceritakan nih mengenai sebuah kota yang diserang asap beracun. Kemudian mereka harus melarikan diri satu kota ya, termasuk si Jo Jung Soo dan Yoona ini. Nah, kemudian dua orang ini adalah pemanjat tebing yang lihai banget memanjat dari satu gedung ke gedung yang lain. Ini film jaminan membuat kalian tegang. Next ada A Taxi Driver tahun 2017. Didasarkan pada kisah nyata di mana diceritakan mengenai seorang supir taksi yang harus mengantarkan seorang wartawan, tapi tanpa ia ketahui, ia mengantarkan wartawan tersebut di lokasi yang sedang ditutup, di kota yang sedang ditutup karena adanya gelombang demonstrasi yang besar-besaran. Kemudian ia pun terjebak ke dalam kota tersebut. Nah, bagaimana nasibnya? Ini dia Taxi Driver tahun 2017. Dan berikutnya adalah film yang kejam banget. Jadi kalian kalau nggak sanggup nonton film yang kejam, jangan nonton film ini, yaitu I Saw the Devil tahun 2010. Diceritakan nih mengenai pembalasan dendam seorang suami di mana istrinya dibunuh secara kejam oleh psikopat. Nah, kemudian ia pun berusaha mencari psikopat tersebut dan membalaskan dendam. Tapi ternyata ia tidak hanya membalas dendam, ia berusaha membuat si psikopat tersebut menderita terus sepanjang hidupnya. Wow. Berikutnya ada film tragedi lagi nih, yaitu dari Son Ye Jin, film The Tower tahun 2012. Diceritakan ada gedung pencakar langit yang luar biasa mewah, dan pada malam Natal, The Tower ini adalah gedung yang pencakar langit ini tiba-tiba terbakar guys, dan juga runtuh. Nah, orang-orang di dalamnya pun berusaha menyelamatkan diri sebelum nyawa mereka hilang. Nah, para pemadam kebakaran pun juga datang untuk menyelamatkan mereka. Ini film harus kalian tonton. Next ada film yang romantis banget dan jaminan ini membuat kalian kena banget nih hatinya, yaitu My Sassy Girl tahun 2001.
Bagi kalian yang suka film-film romantik komedi, ini harus kalian tonton ya guys. Meskipun udah agak lama, tapi film ini nggak bosen-bosennya untuk selalu ditonton. Menceritakan mengenai pertemuan cowok dan cewek seperti halnya film romantis yang lain, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar bagus. Ini dia My Sesikel. Berikutnya ada Okja tahun 2017 yang menceritakan mengenai persahabatan seorang anak dan juga seekor hewan genetik. Jadi dia tuh seperti percobaan laboratorium gitu ya guys. Dan ternyata mereka harus terpisahkan. Kemudian si anak ini mencari si hewan tersebut sambil mempertaruhkan nyawanya. Ini film selain tegang, ada lucunya dan juga membuat kita meneteskan air mata. Wah. Berikutnya bagi kalian yang suka film-film beraroma plot twist, ini harus kalian tonton, yaitu Forgotten tahun 2017 yang diperanin oleh Kang Hanul. Nah, diceritakan nih seorang pria yang diperankan oleh Kang Hanul ini, di mana ia menderita sebuah penyakit dan harus terus minum obat-obatan. Nah, suatu hari ia bersama kakaknya sedang berjalan-jalan dan si kakak ini diculik. Berhari-hari kemudian si kakak kembali, tapi ternyata si kakak ini telah berubah sikapnya. Nah, berikutnya ada The Handmaiden tahun 2016. Ini film khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Diceritakan mengenai seorang pria bernama Fujiwara yang bekerja sama dengan seorang wanita bernama Sohei yang seorang pencopet. Nah, ia berusaha untuk mencuri harta kekayaan seorang wanita Jepang bernama Hideko. Nah, tapi ternyata si Hideko ini malah menyukai si Sohei. Wow. Sekali lagi khusus bagi kalian yang udah dewasa. Next ada The Old Boy tahun 2003. Diceritakan mengenai seorang pria yang secara misterius diculik dan kemudian ia terbangun di sebuah kamar hotel. Nah, selama 15 tahun ia diculik, kemudian ia secara mengejutkan dibebaskan oleh si penculik dan ia tidak tahu siapa penculiknya ya. Dan kemudian setelah dibebaskan, ia berusaha membalas dendam pada si penculik. Tapi ternyata si penculik ini mempunyai rencana yang lebih besar terhadap dirinya. Ini film action yang keren banget. Berikutnya ada Memories of Murder tahun 2003 yang saya yakin kalian banyak yang suka. Film ini menceritakan mengenai dua orang detektif yang bekerja sama untuk mencari dalang dari tewasnya beberapa wanita. Dan yang membuat bagus adalah bagaimana kita diajak untuk memecahkan misteri yang ada di film ini. Ini film layak banget kalian tonton guys, meskipun udah lama, tapi termasuk salah satu film Korea terbaik yang pernah saya tonton. Berikutnya ada Miracle in Cell Number 7 tahun 2013. Diceritakan mengenai seorang pria di mana ia diputuskan bersalah. Tapi ternyata si pria ini mempunyai anak dan ia mengkhawatirkan anaknya dan ia pun tidak mengakui bahwa ia bersalah. Nah, kemudian beberapa rekan satu selnya ini berusaha untuk menyelundupkan si anak pria tersebut. Ini film ada sedihnya, ada lucunya. Jadi kalian harus nonton ya guys. Oke, itu dia film-film Korea terbaik menurut saya. Saya yakin masih banyak film yang lain. Nanti kalau banyak yang nonton, saya bikin yang part 2-nya. Dan sekali lagi terima kasih banget udah nonton dan semoga kalian cocok dengan rekomendasi saya. Jadi film-film ini yang paling gak harus kalian tonton sekali nih. Oke, sekian aja dari saya. Thank you udah nonton. Bye-bye.